Kita percaya bahwa Yesus setia, yang percaya katakan amin. Bahkan Alkitab berkata bahwa sekalipun kita tidak setia, Yesus itu setia Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada kesetiaan yang seperti ini yang kita dapat dari manusia. Kita percaya bahwa manusia semua rentan meninggalkan kita. Yang sering ditinggalkan manusia katakan amin. Bahkan suami istri pun itu kan nanti meninggalkan kita kok. Dengan apa? Kematian. Tidak ada satupun di sini manusia yang bisa berkata aku tuh setia, kecuali hanya Yesus saja. Dari mana kita tahu bahwa pasangan kita setia? Karena kita tahu bahwa kita itu mengikut Yesus yang setia, maka itu kita itu setia Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini Tuhan meletakkan dalam hati saya satu kata, yaitu Lazarus. Kita akan belajar bersama-sama kesetiaan Tuhan di dalam Lazarus. Amin Bapak Ibu Saudara, semuanya semangat? Amin. Ngomong kanan kirinya, Allah itu setia. Lihat lagi, pandangan lagi sebelah kanan kirinya, nggak kayak kamu. Just kidding Bapak Ibu Saudara, semua di sini setia, jemaat ngagel semuanya setia. Saya aja yang kurang setia. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 6. Amin, kita akan lompat-lompat karena ceritanya cukup panjang. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 dengan 6 sampai dengan 6, kemudian 4 sampai dengan 15, 31 sampai 35 dan 43 sampai 45. Ada di depan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Katakan bersama dengan saya, sedang sakit. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Saya suka kata-kata ini Bapak Ibu Saudara. Dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Katakan bersama dengan saya Bapak Ibu Saudara, sengaja. Kemudian kita lompat di ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kemudian di ayat ke-15 dikatakan ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Kemudian kita lompat di ayat 31. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kemudian di ayat yang terakhir, banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Saya sangat suka cerita ini Bapak Ibu Saudara. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Lazarus itu sakit. Dan Alkitab juga dengan jelas bahwa dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak akan pernah bisa menolak berita-berita negatif yang Tuhan sengaja izinkan terjadi dalam hidup kita. Entah itu kesakitan, entah itu meninggal, entah itu apapun. Hari-hari ini saya banyak mendengar banyak orang yang mengalami sakit. Kemarin lusa ada salah satu jemaat yang harus masuk ke ICU karena stroke. Tahun lalu saya juga melihat bahwa mama dari istri saya juga sakit kanker. Ada banyak hal yang kita dengar dan kita tidak bisa tolak itu Bapak Ibu Saudara. Berita-berita negatif, berita-berita yang Tuhan sengaja kita itu ingin alami. Entah kesakitan, entah badai, entah apapun itu. Kehilangan uang, ditipu, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Bahkan Alkitab ngomongkan, yang sakit itu adalah seorang Lazarus dan dia punya saudara-saudara yang baik. Maria adalah orang yang pernah menyeka Yesus dengan rambutnya, meminyakinya dengan minyak. Marta juga adalah orang yang sangat melayani dengan luar biasa. Keluarga Kristen pun tidak terhindar dari apa yang namanya badai, sakit penyakit, bahkan sampai meninggal. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ikut Yesus, bukan berarti tidak ada badai dalam kehidupan kita.
Ketika kita ikut Yesus bukan berarti tidak sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengikut Yesus bukan berarti kita tidak mengalami air mata. Tapi ini yang saya sangat suka. Sekalipun kita mengalami sakit, sekalipun kita mengalami badai, Yesus setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah pengharapan kita dan itulah iman kita. Ada banyak orang yang salah mengerti ketika mereka mengikut Yesus, disangka hidupnya semakin aman dan nyaman. Iya benar. Tapi bukankah Yesus juga berkata bahwa ketika engkau mengikut aku adalah panggilan untuk kita itu ikut menderita. Karena guru kita disalib, artinya murid kita juga akan disalib. Amin Bapak Ibu Saudara. Sudah siap mendengar berita-berita yang buruk di tahun ini? Yang siap katakan amin. Sudah siap tahun-tahun ini kehilangan banyak hal. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua itu baik kok. Amin. Dan ini kata-kata yang saya sangat suka di ayat ketiga dan ayat kelima. Dikasih Yesus. Alkitab mau dengan jelaskan. Maria Marta mengirim pesan WA kepada Yesus. Tuhan, engkau yang kasih sakit. Dan Alkitab di ayat kelima juga dikatakan, Yesus memang mengasihi Maria dan Marta Bapak Ibu Saudara. Yang artinya gini Bapak Ibu Saudara. Dikasih Yesus bukan berarti juga Tuhan akan meluputkan badai dalam kehidupan kita. Halo, Bapak Ibu Saudara punya anak kan? Sekolah itu tidak enak dan menyakitkan bagi anak. Tapi kalau kita cinta anak kita akan paksa dia untuk sekolah kan? Sekalipun tidak enak. Kenapa? Sekolah membuat masa depannya jadi lebih baik. Sama Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus cinta Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan sengaja membuat kita itu lewat di tengah badai. Lewat di tengah sakit penyakit, lewat di tengah kehilangan, lewat di mana kita mengalami banyak hal yang kita tidak mengerti. Amin. Dicintai bukan berarti kita lolos dari badai. Dicintai berarti kita akan bersama dengan Yesus di tengah badai. Asik. Ngomong kanan kirinya, asik. Dan saya sangat suka kutipan ini Bapak Ibu Saudara. Bukan hal yang aneh jika melihat orang-orang yang dikasih Kristus jatuh sakit, bahkan sampai meninggal. Penyakit jasmani seringkali dapat membuat kita mengingat Tuhan dan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Saya ulangi lagi. Penyakit jasmani yang Tuhan izinkan terjadi seringkali dapat membuat kita itu mengingat Tuhan dan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Tergantung respon kita Bapak Ibu Saudara. Saya sangat suka respon Tuhan Yesus ini. Di ayat ke-6 dikatakan dengan jelas kan. Ketika Yesus mendengar pesan itu, entah dikirim melalui apa. Alkitab ngomong dengan jelas, Yesus sengaja. Dia tinggal, dia diam, dia nggak ngapa-ngapain. Tuhan diam. Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, arti nama dari Lazarus itu adalah pertolongan Allah. Arti nama dari Lazarus itu adalah Allah yang adalah penolongnya. Kita sudah tahu ceritanya pada akhirnya ditolong. Tapi pada waktu itu, Yesus tidak menolong Lazarus. Maria dan Marta sudah kirim pesan, tapi Yesus sengaja diam, Bapak Ibu Saudara. Saya sangat suka part ini. Dia diam, dia sengaja diam. Apakah Yesus mampu? Apakah Yesus bisa melakukan mujizat? Tinggal dia katakan sepatah kata saja bahwa Lazarus akan sembuh. Tinggal Yesus nggak usah ke sana saja, kirim salah satu malaikat atau orang yang bawa pesan itu dikasih tahu aja, sudah pulanglah, Lazarus sudah disembuhkan. Bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus sengaja diam. Bahasa Jawanya itu menengahi. Ngomong apa-apa. Yesus sengaja diam. Ini saya sangat suka ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara jadi Maria dan Marta? Halo? Ketika Bapak Ibu Saudara sudah datang ke pendeta, Pak, tolong Pak, keluarga saya sakit. Pendetanya bilang gini, tenang, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Dan pendetanya sengaja gak menyenguk 2 hari. Bagaimana respon Bapak Ibu Saudara? Gembala apaan ini? Pendeta tidak tahu belas kasihan. Jemaat sedang sakit, pendetanya diam saja. Bapak Ibu Saudara, bisa nggak Maria itu marah dan Marta itu tahu? Kenapa kok Tuhan tidak segera menolong orang yang baik? Kenapa kok Tuhan tidak segera menolong orang yang melayani Yesus?
Aku sudah banting tulang melayani. Aku ini di gereja sudah hebat setengah mati. Di mana-mana aku selalu hadir, omnipresence. Aku hanya kalah dengan Roh Kudus. Kenapa Allah tidak menolong aku? Di mana Allah? Bisa nggak Marta bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara? Maria bisa nggak sih? Aku sudah berikan minyak yang terbaik. Sudah tak seka loh Tuhan Yesus itu pakai rambutku. Kemana Tuhan itu? Halo? Sehingga kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melayani, kita pikir Yesus kita itu adalah Allah yang transaksional. Kita berikan A, nanti dikasih B. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu bukan dukun. Yang kita kasih persembahan langsung dijawab. Allah kita itu bukan manusia yang bisa memenuhi semua keinginan kita. Karena Allah kita itu lebih besar daripada dukun dan manusia. Dan dia sengaja Bapak Ibu Saudara. Saya sangat suka ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai meninggal. Bukan hanya sakit loh sudah dibiarkan. Bahkan sampai meninggal. Yang artinya sudah nggak ada harapan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Yesus tahu, tidak menolong, tambah dikasih nasihat. Dan bagaimana Maria dan Marta tahu? Yesus sengaja. Terus ketika Lazarus sudah mati, Yesus baru datang. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita akan ngomong kan, ngapain kamu datang? Wis telat. Wis telat bos. Pak pendetanya sudah datang ketika dia di jasa. Wis telat. Kita akan marah-marah kan? Bisa nggak sih Maria dan Marta merespon seperti itu? Marilah kita belajar untuk kita itu percaya kepada kesetiaan Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang kita bisa atur. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang kita bisa kendalikan. Justru Allah yang kita sembah harusnya mengendalikan dan mengatur hidup kita. Respon dari seorang Maria dan Marta bisa nggak sih kecewa dan terluka? Kayak lagu-lagu dunia, terluka, menangis. Bisa nggak sih Maria itu terluka Bapak Ibu Saudara? Aku sudah susah. Jemaat yang dikasih Yesus tidak ditolong. Wes nggak usah gereja-gerejaan. Wes nggak usah melayani. Wes nggak usah kasih yang terbaik lagi. Wes nggak usah dekat kaki Tuhan lagi. Kenapa? Yesus sengaja diam saja dan tidak menolong. Saya suka kebenaran ini Bapak Ibu Saudara. Setiap orang Kristen akan punya potensi besar untuk kita itu dilukai. Dan tidak ada satupun orang Kristen yang bebas terhadap luka. 2 minggu lalu saya baru bagi di anak-anak Next Gen tentang luka ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih Bapak Ibu Saudara? Luka itu penting kalau kita sembuhkan. Karena ketika kita terluka, kita akan punya potensi yang besar untuk kita itu melukai orang lain. Dan ketika kita itu terluka Bapak Ibu Saudara, percaya ketika kita membangun rumah tangga, pasang kita juga akan terluka dan anak-anak kita akan terluka. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara saya itu konseling anak-anak, mungkin anak-anak Bapak Ibu Saudara. Dia datang kenapa? Karena orang tuanya terluka. Aku tuh terluka kenapa? Karena keluargaku menuntut aku harus hebat. Hingga aku harus menuntut anakku harus hebat. Atas nama cinta lagi. Kamu harus kuliah pinter. Nah, kenapa? Karena papa mama itu malu kalau dikatai oleh keluargamu. Kenapa? Kita mendidik anak kita menuntut anak kita sesuatu yang besar. Bukan berdasarkan kita itu cinta anak kita, tapi berdasarkan luka yang kita dapat di masa lalu. Di luka itu belum tentu dosa Bapak Ibu Saudara. Respon kita terhadap luka itu akan menentukan kita itu berdosa atau tidak. Sama Maria dan Marta. Ada badai itu belum berdosa kok. Sengaja Tuhan diam itu belum berdosa kok. Tapi respon itu yang akan menentukan kita itu berdosa atau tidak. Maria bisa saja terluka di dalam batinnya. Dan dia kecewa dan menolak Yesus. Dan luka yang paling susah disembuhkan itu bukan luka di luar Bapak Ibu, tapi luka yang di dalam. Dan orang sekuat apapun, pelayanan selama apapun, diurapi sehebat apapun, kita punya potensi yang besar kita itu dilukai. Yang percaya katakan amin. Ngomong kanan kirinya dulu, aku tuh siap dilukai. Percaya enggak Bapak Ibu Saudara? Orang yang kuat, Adrai punya badannya besar.
gede pol badannya. Tapi kalau dia menginjak paku, ya luka. Sepakat kan? Gak mungkin ada yang menginjak paku kemudian pakunya yang terluka. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita luka di luar, kita tuh pintar mengobati. Tapi siapa yang tahu luka di dalam? Itu kita sendiri loh. Dan ini orang Kristen biasanya pintar untuk menyembunyikan luka dan berkata, aku tuh tidak apa-apa. Kayak cewek kan biasanya. Marah? Enggak apa-apa. Tapi dibanting-banting piringnya. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita harus cek di hidup kita, apakah kita itu terluka terhadap Tuhan? Apakah kita itu terluka terhadap sesama? Apakah kita terluka dengan pemimpin kita? Apakah kita terluka dengan CG kita? Apakah kita terluka dengan sesama anggota pelayanan kita? Karena percayalah bahwa orang yang terluka bisa tetap melayani, tapi tidak akan pernah bisa maksimal. Saya suka sepak bola Bapak. Saya sangat suka sekali. Tapi kalau atlet sudah terluka, tidak bisa maksimal. Bisa main, tapi terbincang-bincang. Bisa main kok, tapi nggak bisa menendang dengan maksimal. Dan orang yang seperti itu, pemain seperti itu, nggak bisa menendang sepak bola kan. Sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani hidup ini ada peperangan. Kita bisa melayani, tapi pelayanan kita tidak akan pernah maksimal kalau kita itu terluka. Amin. Amin. Dan bayangkan juga Bapak Ibu Saudara kalau berumah tangga. Luka satu dibiarkan. Hingga akhirnya bahasa Jawanya itu muntap. Ya kan? Dan mari kita itu bereskan Bapak Ibu Saudara. Luka kita kepada Yesus, luka kita kepada teman-teman kita, luka kita kepada keluarga kita. Dan percayalah bahwa mujizat itu sedang on the way kok. Pertolongan Tuhan itu sedang perjalanan Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak luka. Dan ini didapati ketika dia luka, ketika dia kecewa. Alkitab mau dengan jelas di Matius pasal yang ke-13 ayat 57 sampai 58. Matius pasal yang ke-13 ayat 57 sampai 58 dikatakan seperti ini. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dan maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Bukan karena Yesus tidak sanggup melakukan mujizat, bukan karena Yesus tidak mampu untuk bekerja. Tapi apa yang menjadi penghalang Yesus bekerja? Ketidakpercayaan mereka. Dan kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka kecewa. Lalu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita remehkan luka-luka, kekecewaan kecil yang Tuhan izinkan terjadi dan kita tidak bereskan itu. Kenapa? Karena itu bisa jadi Yesusnya ada, tapi Yesus tidak melakukan mujizat dalam hidup kita. Yesus tetap Allah, tapi Yesus berhenti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kematian Lazarus dapat berakibat pada kematian iman Maria apabila dia meresponi dengan kecewa. Jangan sampai badai dan luka di dalam hidup ini kita responi yang salah, kita kecewa sehingga iman kita tidak lagi percaya kepada Yesus. Amin. Nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Dan bayangkan kalau Maria dan Marta kecewa. Bayangkan kalau Yesusnya datang, sudahlah Yesus pergi aja. Gak usah datang, telat. Maria dan Marta tidak akan pernah bisa melihat Lazarus itu bangkit. Maria dan Marta juga gak akan pernah bisa melihat Yesus itu peduli. Yesus itu setia. Amin. Amin. Ingatkan dulu kanan kirinya, jangan kecewa. Ngomong lagi kanan kirinya, meskipun aku sering menyakiti kamu. Tapi saya suka respon Tuhan Yesus. Di pasal ini sudah dijelaskan kenapa dia melakukan itu semuanya Bapak Ibu Saudara. Maria punya dua respon, Maria Marta punya dua respon. Dia luka, kecewa. Atau yang kedua ini, dia belajar percaya. Tidak ada satupun di sini yang merasa bahwa imanku itu sudah gede kok. Tapi kita mulai dengan apa sih Bapak Ibu Saudara? Kita itu belajar untuk percaya. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa berkata bahwa imanku itu sudah besar. Dan aku gak usah belajar lagi. Alkitab mau dengan jelas Yesus di pasal ke-11 ayat ke-15 dikatakan seperti ini. Tapi syukurlah aku tidak hadir. Loh, bahkan Yesus bersyukur tidak hadir. Bayangkan loh.
Bagaimana sakitnya Maria itu. Sudah dikasih pesan WA, nggak datang, telat, meninggal, terus Yesus mengucap syukur. Marah nggak? Yesus ngomong dengan jelas, tapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Belajar percaya Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang sangat susah. Tapi bukankah ada Yesus yang menolong dan Roh Kudus yang menolong membimbing kita? Halo? Belajar percaya itu disuruh apa sih Bapak Ibu Saudara? Disuruh menunggu. Menunggu itu bukan tugas yang mudah. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Pernah kan Bapak Ibu Saudara janjian terus harus menunggu? 5 menit, 10 menit gak datang-datang setengah jam. Itu sesuatu yang gak mudah. Bahasa Jawanya kan mencek nopol. Janjian jam 11 datangnya setengah 12. Terus datang dengan tidak ada perasaan bersalah. Ditanya kamu sudah di mana? Di jalan. Tanyain detail Bapak Ibu Saudara, jalan mana? Ada saudara saya juga saya tanyai kapan hari. Sudah di mana? Di dekat kali-kali katanya. Di Surabaya itu banyak kali bos. Kali yang mana? Tapi menunggu itu bukan tugas yang mudah, apalagi kepepet. Apalagi didesak, apalagi panik. Maria dan Marta itu melihat Sakeus itu sudah mungkin di ICU. Dia sudah panik dan kepepet. Mana Yesus ini? Mana Tuhan yang tak tunggu-tunggu ini? Halo, belajar percaya Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita harus menunggu dan keadaan menunggu kita itu kepepet. Karena kalau kita gagal dan kita salah langkah, kita akan menyesal. Tanya ini ke Saul. Saul itu gagal dalam ujian ini Bapak Ibu Saudara. Mau perang. Samuel bilang, tunggu ya 7 hari, nanti aku akan datang. Jangan kamu kasih persembahan. Jangan kamu kasih korban. Tunggu aku bos. Samuel sudah ngomong seperti itu kepada Saul. Ingat ceritanya Bapak Ibu Saudara ya. Ingat kan? Atau hanya saya aja yang ingat? Bapak Ibu Saudara di rumah baca Alkitab kan? Lumayan. Ini cerita yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kita buka saja kalau Bapak Ibu Saudara lupa. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan 10. Ketika dilihatnya orang-orang Israel bahwa mereka terjepit. Sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua. Keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawa kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya dan memberi salam kepadanya. Saul gagal Bapak Ibu untuk menunggu Samuel. Saul gagal untuk dia belajar percaya kepada Samuel. Apa yang dikatakan Samuel itu adalah firman Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita itu gagal kalau kita sudah kepepet, kita pakai jalan manusia dan bukan jalan Tuhan. Dan saya percaya bahwa tidak ada keputusan yang baik yang kita bisa hasilkan ketika kita itu sudah kepepet, terdesak, dan kita tertekan. Tidak akan ada keputusan yang bijaksana. Tapi hari ini Yesus mengajarkan untuk kita untuk apa sih? Belajar percaya. Dan orang yang belajar percaya itu adalah orang yang tenang. Amin. Dan kemudian Tuhan marah kepada Saul. Kenapa kamu itu enggak mendengarkan? Mendengar itu bukan tugas yang mudah Bapak Ibu Saudara, apalagi disuruh menunggu. Tapi bukankah ketika kita mendengar dan menunggu Yesus, ada pahala yang besar? Amin. Amin. Jadilah tenang Bapak Ibu Saudara. Saya suka ini. Yesus tidak pernah panik. Sekalipun di mata manusia dia terlambat. Saya tidak pernah jumpai Bapak Ibu Saudara, Yesus panik. Ketika Yesus tinggal 2 hari, sengaja 2 hari dan lalu sudah mati. Alkitab ngomong, kemudian Yesus panik dan segera berlari menjumpai mereka. Yesus kelupaan. Halo, saya sangat suka Yesus saya. Allah yang kita sembah, itu Allah yang tidak pernah panik kok.
santai aja. Kenapa? Karena dia tahu Bapa yang menyertai dia. Dibenci semua pihak, santai. Ditampar, santai. Diludahi, santai. Gak pernah kan ketika Yesus diludahi, dia rekam itu dan diviralkan di TikTok. Tolong teman-teman repost, biar viral nih orang. Gak pernah saya jumpa Yesus itu panik, Bapak Ibu Saudara. Disuruh bayar pajak, suruh ke cari ikan. Petrus mau mengkhianati, Petrus mau menyangkal dia. Datang aja 2 kali, panik, tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita juga harus seperti itu? Bukan karena kita hebat, tapi kenapa kita itu tenang? Karena Yesus itu setia dan selalu bersama dengan kita. Itu loh ketenangan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Apa sih masalah kalian? Apa sih masalah kita Bapak Ibu Saudara? Kalau contoh kita difitnah, kita dikasih kejahatan. Kalau bapak kita itu Pak Jokowi, tenang kan? Santai aja. Kenapa Pak kita presiden? Andai. Tapi yang kita punya ini Allah di atas segala Allah Bapak Ibu Saudara. Yang seharusnya tidak ada masalah, tidak ada kematian, tidak ada badai yang membuat kita itu juga panik. Amin. Amin. Ngomong kanan kirinya, jangan panik. Dan ini Allah memberikan kita clue, Allah memberikan kita sebuah tujuan. Kenapa kok Tuhanku sengaja diam? Kenapa kok Tuhan tidak segera menolong? Tuhan memberikan kesempatan kita untuk merespon. Tapi setelah itu ketika responnya benar, Yesus memberikan tujuannya bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Lazarus memang meninggal, tapi bukankah Yesus itu Allah yang mampu membangkitkan? Lazarus memang berakhir di kuburan, tapi kita juga mengerti Yesus itu tidak terbatas di dalam bekerja. Penyakit tidak membawa kematian, dan percayalah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pikir itu terlambat dan tidak ada harapan. Bagi Yesus itu tidak ada yang mustahil ketika kita itu percaya. Tidak ada yang mustahil ketika kita itu percaya Bapak Ibu Saudara. Dan percaya ini jangan sampai kita itu asumsikan kalau kita percaya bahwa cara dan waktunya itu sesuai dengan kita. Percaya itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita berserah kepada cara dan waktunya Tuhan. Itu percaya. Yang kita pikir Maria, Marta, dia berkasih pesan kepada Yesus. Maria pikir Tuhan akan menolong dia dan menyembuhkan dia. Tapi cara Yesus bukan seperti itu. Bukan disembuhkan tapi dibangkitkan. Seringkali kenapa kita kecewa? Karena kita pikir cara kita adalah cara yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak mengandalkan Yesus bahwa Yesus itu setia dan punya cara yang lebih baik daripada kita. Kita pikir caranya adalah, Lazarus disembuhkan, sudah selesai. Tapi cara Yesus tidak seperti itu. Amin. Dan waktu Yesus juga tidak sama seperti kita. Yang kita pikir ketika kita kasih pesan, Yesus segera datang. Dan gak usah mengulur waktu 2 hari. Yesus sembuhkan. Tapi pada kenyataannya waktu itu Tuhan yang atur. Cara itu Tuhan yang atur. Bagian kita hanya berserah dan percaya. Bahwa waktu dan cara Yesus adalah waktu dan cara yang terbaik. Yang seringkali tidak mengerti manusia. Tapi pada akhirnya mendatangkan kemuliaan untuk kita dan Yesus. Amin. Siapa yang bilang Bapak Ibu Saudara doa Bapak Ibu Saudara tidak dengar? Ketika Maria dan Marta menyampaikan pesan itu, Yesus mendengar kok. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Yesus kita itu Yesus yang selalu mendengar doa kita ketika kita di tengah badai. Tapi cara dan waktunya kita serahkan kepada Yesus. Yang kita tahu Allah akan kerjakan, Allah akan sediakan seturut dengan kehendaknya. Iman kita harusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Iman percaya kita harusnya seperti itu. Doa kita sudah didengar. Buktinya Maria dan Marta sudah kirim pesan dan Yesus mendengar kok. Tidak ada doa yang tidak didengar. Tapi jangan kecewa kalau doa kita tidak sesuai dengan cara dan waktunya. Amin. Saya sangat suka quote ini Bapak Ibu Saudara. Allah bahkan memiliki tujuan yang mulia bahkan ketika segala sesuatu tampaknya tertunda atau terlambat.
Bahkan Yesus sengaja menunda dan melambat untuk mengerjakan tujuannya yang mulia dalam hidup ini. Bagi Yesus tidak ada nasi yang menjadi bubur. Bubur ya bisa diubah lagi jadi nasi. Karena Yesus, bukan manusia bos. Kalau manusia nasi menjadi bubur ya sudah dikasih ayam. Jadi bubur ayam, manusia. Tapi Yesus beda. Nasi sudah jadi bubur, ya bisa diubah jadi nasi sembarang Tuhan Yesus. Amin. Ini saya sangat suka sekali Bapak Ibu Saudara. Hanya karena dia tidak cepat-cepat menemui mereka setelah mengetahui keadaan mereka, tidak berarti Kristus telah melupakan sahabat-sahabatnya di Betania. Hanya karena Kristus tidak cepat-cepat menolong kita, bukan berarti dia sudah melupakan badai kehidupan kita. Hanya karena dia tidak segera menolong kita, bukan berarti doa kita tidak didengar. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan selalu tepat. Kita pikirkan hari demi hari dia menolong kita. Dan pertolongan Tuhan tidak selalu apa yang kita pikirkan. Suatu saat saya itu ditipu oleh orang. Bapak Ibu Saudara, tahu ya? Manusia menipu manusia. Tapi kali ini yang ditipu adalah seorang pendeta. Gak tahu itu asapnya lebih besar. Saya ditipu uang atau kredit. Saya ditipu beberapa belas juta Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa dengan segenap hati saya. Saya minta kepada Tuhan, bukan untuk menghajar orang tersebut. Karena itu uang halal loh Bapak Ibu Saudara, tidak mengandung babi sama sekali. Tidak haram. Itu saya kerja jadi hamba Tuhan, itu uang halal Bapak Ibu Saudara. Tidak menipu juga. Terus kemudian saya ditipu Bapak Ibu Saudara. Pendeta loh, hamba Tuhan. Harusnya Allah akan memberikan perlindungan kan? Tapi saya ditipu Bapak Ibu Saudara. Beberapa juta saya berdoa Tuhan, piye? Saya minta Tuhan tolong. Bagaimana ini Tuhan? Itu aku bisa bayar. Saya minta, saya ada dalam pikiran saya akan kasih undian ke siapa nanti saya dapat expander. Untuk apa? Menutupi itu. Kemudian saya dapat undian rumah, saya dapat undian ini. Saya punya banyak pemikiran, Allah itu mudah kok menolong. Hingga waktunya tagihannya datang sampai hari H, Allah tidak menolong Bapak Ibu Saudara. Tapi tahu nggak sih Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang dimana saya tuh lupa. Ada investasi sudah gelap pada waktu itu. Tapi kemudian naik dan kemudian tepat sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Nggak kurang, nggak lebih Bapak Ibu Saudara. Pas. Saya bayar itu. Kan tahu Bapak Ibu tahu perasaannya ya, membayar sesuatu yang Bapak Ibu tidak dapatkan. Pertama mudah, gak apa-apa tak lepaskan pengampunan, tak lepas. Tapi ketika bayar, sakit Bapak Ibu Saudara. Yesus yang jadi saksi, saya berdoa, saya memberkati orang tersebut. Memang saya bisa ditipu, memang uang saya hilang. Tapi toh iman saya tidak hilang kepada Yesus. Allah diam, bukan berarti Allah tidak memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tetap saya bisa bayar kok, saya nggak ngutang Bapak Ibu Saudara. Tak pikir Tuhan akan memberikan saya duit langsung besar. Tiba-tiba nanti ada yang dikirim, kasih mobil box isinya uang kecil semua, uang logam. Ngui sini ya, saya digerakkan Tuhan untuk bayar ini. Saya tunggu mobil boxnya nggak ada Bapak Ibu Saudara. Toh pada kenyataannya ini ketika saya renungkan Bapak Ibu Saudara. Kita itu sering kali menantikan pertolongan Tuhan dan kita itu lupa bahwa Allah itu memberikan kekuatan menolong kita setiap hari untuk kita itu bisa melalui hidup kita dengan baik. Wah aku pengennya dapat expander, aku pengennya dapat duit ratusan juta, selesai aku nutup. Bukankah aku ini hamba Tuhan? Hidupku seluruhnya sudah tak kasih loh Tuhan. Aku sering menolong orang, tapi gak ada orang yang menolong aku pada waktu itu. Dan saya tidak berharap untuk pertolongan manusia, karena pertolongan manusia itu sia-sia. Dari Yesus lah datang pertolonganku. Saya juga gak update status, guys aku ditolong. Guys, tolong. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, Allah itu diam, gak ngomong, tidak kasih saya expander, tidak kasih saya undian besar. Tapi Allah mencukupkan dan Allah tetap menolong saya.
Amin Bapak Ibu Saudara. Ngomong kanan kirinya dulu, kamu itu pasti juga akan ditolong kok. Ngomong kanan kirinya dulu, lihat wajahnya. Karena memang wajahmu itu butuh pertolongan. Just kidding Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, ketika Yesus itu sengaja bahwa penyakit itu tidak membawa kematian. Saya suka ini Bapak Ibu Saudara. Penyakit itu akan membuat Yesus dimuliakan loh. Hebat gak Yesus ini? Sudah Yesus sengaja, Yesus gak menolong, Yesus mengucap syukur. Yesus suruh orang belajar percaya. At the end, pada akhirnya, ini loh tujuannya Yesus diam. Ini loh tujuannya Yesus untuk menolong, itu menunggu dan tidak mengulur waktu. Bahkan sampai Lazarus itu mati 4 hari. Supaya pada akhirnya hanya nama Yesus yang dimuliakan saja. Saya suka ini Bapak Ibu Saudara, ketika Maria dan Marta kirim pesan kepada Yesus, kemudian Yesusnya datang dan Yesus menyembuhkan Lazarus, pasti Maria dan Marta itu sombong. Kenapa? Karena doanya dijawab. Berapa banyak di antara kita yang kelihatannya pendoa, tapi ketika doa kita jawab, kita itu lebih hebat, merasa lebih hebat daripada Yesus. Doaku dijawab, ini bukan doaku, bukan doamu, ini doaku, doamu. Tukaran sesama pendoa. Ya kan sering terjadi ini bos. Kenapa? Karena saya dulu pendoa, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat kelihatannya pendoa itu rendah hati, tapi tidak serendah hati itu. Ketika dia mendoakan satu orang bergumul, sakit, dan kemudian sakitnya disembuhkan, pendoanya pasti ngomong seperti ini, puji Tuhan. Tapi pada kenyataannya hatinya, hebat ya doaku. Berapa banyak di antara kita yang tidak melihat ini bahwa tujuan kita itu untuk dipakai Tuhan, bahwa untuk memuliakan Yesus Bapak Ibu Saudara, bukan untuk kemuliaan kita. Yesus sedang mendidik Maria dan Marta supaya apa yang dilakukan itu bukan karena dia, tapi karena aku. Yesus saja. Bukan karena doamu yang hebat, tapi karena Yesus yang menjawab doa kita dengan hebat. Bukan karena pelayanan kita itu hebat sehingga orang itu bisa bertobat, tetapi karena Yesus yang menyertai kita dan membuat kita itu jadi hebat. Ingatlah part ini Bapak Ibu Saudara. Kalau PAW yang WL si A, wah aku tuh nangis-nangis. Kalau kalian pingin nangis Bapak Ibu Saudara, colok saja. Itu sudah menangis. Kalau aku nggak WL, percayalah kurang angkat. Kayak seakan-akan masuk pintu surga terhambat gitu loh. Kalau aku nggak jadi CGL, percayalah bahwa CG-nya nggak bertumbuh. Kita lupa bahwa tujuan akhir hidup kita itu hanya untuk kemuliaan Yesus. Dan banyak pelayan Tuhan yang gagal memberikan kemuliaan yang luar biasa bagi Yesus. Terutama pendoa. Kenapa? Karena saya suka berdoa. Itu juga saya kok Bapak Ibu Saudara. Kita doakan nangis-nangis, itu karena aku. Kita doakan orang itu rebah, itu karena aku. Kalau hanya rebah saja gak usah suruh kita. Suruh orang aja yang badannya besar, direbahkan, bisa kok. Amin Bapak Ibu Saudara. Ngomong kanan kirinya, lihat matanya, pandang wajahnya dengan jelas. Sadar. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya suka ini Bapak Ibu Saudara. Semakin besar badai yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, semakin besar pula kita melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dan membanggakan bahwa kita itu punya Yesus yang luar biasa. Itu tujuannya Bapak Ibu Saudara. Dan saya sangat suka ini Bapak Ibu Saudara. Banyak pelajaran berharga ini saya sangat suka. Ketika Yesus sudah datang, Yesus melihat Maria kan, Maria gak ngamuk. Maria tersungkur Bapak Ibu Saudara. Dan menangis di depan kakinya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Apa yang dilakukan Yesus Bapak Ibu Saudara di ayat 35? Ketika Yesus melihat Maria menangis, apa yang dilakukan Yesus Bapak Ibu Saudara? Itu ayat terpendek menunjukkan bahwa Yesus kita itu luar biasa. Alkitab ngomong dengan jelas bahwa maka menangislah Yesus. Ini ayat yang pendek tapi dalam maknanya Bapak Ibu Saudara. Maka menangislah Yesus. Kalau kita berpikir pakai logika, ngapain Yesus menangis? Kenapa? Kan habis gini kan Yesus tahu Lazarus dibangkitkan. Ngapain Yesus menangis? Kan habis gini loh, Lazarus itu loh bangun. Yesus justru akan bersuka cita. Nangkep gak sih Bapak Ibu Saudara?
Kalau Maria datang tersungkur di depan kakinya, harusnya Yesus ngomong seperti ini. Sudahlah Mar, kau usah menangis, ada aku. Bangkit kau Lazarus. Sudah, cup. Bisa nggak Yesus seperti itu Bapak Ibu? Kenapa? Ya Yesus sudah bangkitkan kan? Tapi ini yang saya sangat suka Bapak Ibu Saudara. Maka menangislah Yesus. Yang artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yesus itu peduli dalam hidup kita. Bukan hanya Yesus yang sanggup memberikan mujizat. Tapi Yesus itu cinta pribadinya. Yesus mau menangis bersama dengan kita. Yesus mau mengasihi kita. Sekalipun Yesus memberikan mujizat. Mujizat itu bukan segalanya. Pribadi kita itu segalanya bagi Yesus. Maka menangislah Yesus dengan Maria. Siapa yang bilang Yesus tidak bisa menangis ketika di tengah badai? Mudah bagi Yesus untuk menolong kita di tengah badai. Tapi yang diinginkan Yesus itu bukan hanya pertolongan dalam badai. Yang diinginkan Yesus adalah persekutuan yang intim ketika kita di tengah badai. Mudah Yesus memberikan kita mujizat. Mudah Yesus untuk melakukan mujizat. Mudah Yesus membangkitkan. Mudah Yesus menolong apapun masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara punya keintiman dengan Yesus? Dan Yesus pingin dan rindu untuk intim dengan kita. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara, 10 orang kusta semua masih disembuhkan. 9-nya tidak kembali. 1-nya kembali. Kenapa? Karena disembuhkan kusta itu bukan segalanya. Yesus itu segalanya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ketika kita disembuhkan, kita tuh lupa. Amin. Amin. Jangan sampai kita ingin Yesus, hanya ingin berkatnya, terlalu dangkal. Kita ingin Yesus. Kenapa? Karena kita cinta pribadinya. Sekalipun kita tidak ditolong dan tidak diberkati. Amin. Mari PAW bisa maju, kita bangkit berdiri. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Tangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, saya akan tutup dengan ini. Di ayat ke-35 dikatakan dengan jelas. Saya akan bacakan lagi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Saya sangat suka ini Bapak Ibu Saudara. Yang berduka cita satu keluarga, yang dibangkitkan satu orang, tapi yang percaya diselamatkan banyak orang. Yang berduka itu satu keluarga, yang dibangkitkan cuma satu orang, tapi yang selamat dan percaya kepada Yesus itu banyak orang. Saya sangat suka ini Bapak Ibu Saudara. Untuk apa kita itu mengalami badai? Untuk apa Tuhan itu sengaja diam? Untuk apa sih Tuhan izinkan kita itu mengalami banyak hal yang kita itu pikir ngapain sih? Pada akhirnya supaya ini loh, kita itu menjadi kesaksian bahwa Yesus itu masih hidup di tengah-tengah kita. Siapa yang gak percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang dan membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Tapi ini saya suka Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali dipilih Yesus untuk menjadi korban yang terbaik, untuk membuktikan Yesus itu masih hidup. Apa sih yang kita khawatirkan Bapak Ibu Saudara? Suatu saat Tuhan itu menegur saya Bapak Ibu Saudara. Saya itu punya anak masih kecil, 1 tahun setengah. Saya gendong pada waktu itu, naik mobil, saya gendong dia di depan saya. Saya itu berpikir, untuk studinya, untuk pampersnya, untuk susunya, untuk vaksinnya. Saya itu kasih yang terbaik. Yang terbaik yang bisa saya kasih. Saya sediakan segala sesuatu. Rumah, apa semuanya untuk anak saya. Saya berpikir, Tuhan aku tuh rela berkorban loh. Untuk aku itu KPR bayar lebih mahal. Untuk apa sih? Supaya anakku nanti punya rumah. Saya tuh ngomong dalam hati Bapak Ibu Saudara, sebab saya istri saya, tidak tahu juga. Saya ngomong, saya peluk. Saya ngomong beri yang terbaik untuk anak saya. Kemudian datanglah suara yang tenang itu. Dia ngomong seperti ini, ngui-ngui.
Kamu itu loh Bapa yang jahat saja tahu pemberian terbaik untuk anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Saya nangis Bapak Ibu, itu saya naik Grab. Istri saya nggak tahu, apalagi supirnya. Saya nangis Bapak, kenapa sih? Benar nggak sih Bapak Ibu Saudara? Kalau untuk anak ini loh, Bapak yang jahat ini loh, hamba Tuhan yang jahat ini loh, tahu pemberian terbaik untuk anaknya loh. Apalagi Bapamu yang di sorga. Masa sih ketika di tengah badai dia diam? Masa sih kita nggak percaya kepada kesetiaan Allah sih? Bahwa Allah itu setia. Dibuktikan dengan apa Bapak Ibu Saudara? Yesus masih tetap datang. Dan bahkan banyak orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Tapi toh Yesus tetap mau datang. Bukankah ia Allah yang setia? Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sedang berduka cita. Sedang bergumul berat tentang sakit penyakit, entah ekonomi, entah pekerjaan, entah jodoh, entah keluarga, entah apapun itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan hopeless, tidak ada harapan. Saya hanya bisa kasih pesan, jangan menyerah. Dan mari kita berharap pada kesetiaan Tuhan Yesus bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan Yesus akan menolong kita dengan cara dan waktunya. Amin. Bagian kita hanya percaya dan dibalik keterlambatan Tuhan selalu ada rencana yang indah. Hingga pada akhirnya kita itu bersaksi. Bukan lagi kita yang merasa hebat, tapi Yesus yang hebat. Ketika saya bisa menutup utang, bukan lagi saya yang hebat, tapi Yesusnya yang hebat. Bukan karena jerih payah saya, bukan karena gagah kuat saya, tapi karena Yesus. Dan saya tutup dengan ini ketika saya berdoa untuk menaruh sebuah kisah ini, Petrus berjalan di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, ketika dia berjalan dengan badai, dia melihat Yesus. Dia bisa berjalan di tengah badai kok. Kenapa? Karena dia melihat Yesus. Tapi ketika dirasanya anginnya kuat, dia tenggelam. Saya suka ini teman, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak menyalahkan Petrus kurang iman, tapi Yesus segera mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Yang artinya tetap di dalam badai kan? Tapi Petrus tidak sendiri. Kenapa? Karena ada Yesus. Yesus selalu Bapak Ibu Saudara berkuasa untuk meniadakan badai. Tapi saya percaya ini Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Yesus di tengah badai itu lebih hebat, lebih kuat, lebih luar biasa daripada Yesus harus menenangkan badai. Yesus tidak membuat Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego itu lolos dari gua singa dan api. Tapi Yesus berjalan bersama dengan mereka. Dan tidak ada satupun badai, tidak ada satupun api, tidak ada satupun singa yang bisa melukai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amen. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kekuatan. Mari kita berjalan kesetiaan Tuhan. Tidak ada badai yang sanggup melukai kita asal kita percaya kepada Yesus. Dan Yesus ada di sisi kita. Pegang erat Yesus, tenanglah bahwa Yesus akan segera menolong kita. Amin. Amin.